Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala masih curahkan kepada kita sekalian. Di antaranya adalah berupa nikmat kesehatan, kekuatan serta kesempatan. Sehingga alhamdulillah, dengan nikmat-nikmat itulah dapatlah kita bersama-sama hadir di masjid yang mubarakah ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yang mulia ini. Salam dan salawat tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai contoh dan suri teladan kita bersama. Kami wasiatkan kepada diri pribadi kami dan demikian pula kepada jamaah sekalian, marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tentunya senantiasa melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, perjalanan waktu telah menghantarkan kita sampai dengan usia kita sekarang ini. Dan kita inginkan jamaah sekalian, di setiap bertambahnya umur kita, di setiap bertambahnya kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hidup di dunia ini, kita menginginkan terjadinya peningkatan kualitas di dalam kehidupan kita. Apakah kualitas ibadah kita semakin mantap? Apakah amalan-amalan kebaikan yang senantiasa kita rutinkan? Ataukah kualitas dalam berumah tangga? Dan demikian pula hal-hal yang lainnya. Jamaah sekalian yang mulia, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran tentang doa yang penting untuk kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di setiap perjalanan waktu yang bertambah untuk kita ini. Doa yang sangat penting untuk senantiasa kita baca, dan sekaligus juga doa ini jamaah sekalian adalah merupakan sarana sebenarnya untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita ini.
Doanya berbunyi, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang artinya, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk senantiasa mensyukuri nikmat yang Engkau telah berikan kepadaku, dan demikian pula kepada kedua orang ibu bapakku, dan agar supaya aku senantiasa melakukan amalan-amalan kebaikan yang Engkau ridhoi. Berikanlah kebaikan kepadaku dan alirkan pula kebaikan itu kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu, dan sesungguhnya aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, doa ini cukup penting untuk kita, yang berisikan untuk kita diberikan kekuatan mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kenapa kita penting untuk bersyukur, jamaah sekalian? Karena rupanya tidak semua orang diberikan kesempatan oleh Allah sampai dengan usia kita sekarang ini. Berapa banyak tetangga kita, saudara kita, teman-teman kita, seiring, sejalan, sepermainan sewaktu kita masih kecil, mereka pun sekarang sudah tiada, jamaah sekalian, meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya di dunia ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan umur, kesempatan waktu, lengkap dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka tidak ada jalan lain, jamaah sekalian, untuk senantiasa kita mensyukuri nikmat tersebut. Dan kalau kita tidak mampu untuk bersyukur, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kekuatan, untuk diberikan petunjuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Jemaah sekalian yang sangat berbahagia, orang-orang yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, minimal ada 3 keutamaan yang dia akan dapatkan. Yang pertama, kesyukuran itu sebenarnya merupakan perintah Allah, dan manakala kita laksanakan perintah tersebut, maka dia akan bernilai ibadah dan mempunyai begitu banyak keutamaan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jamaah sekalian, orang yang bersyukur itu, maka sebenarnya kesyukuran itu akan kembali kepada dirinya. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, maka sebenarnya kesyukuran itu adalah untuk dirinya. Dan yang ketiga, orang yang bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya lewat kesyukuran itu. Oleh karenanya, jamaah sekalian, di saat kita masih diberikan umur yang lapang oleh Allah Subhanahu wa taala, syukurilah nikmat itu dengan cara mengisi waktu-waktu kita dengan ibadah dan amalan-amalan kebaikan. Kita isi waktu ke waktu kita yang sangat berharga tersebut dengan belajar ilmu agama, dengan mempermantap skill dan keterampilan kita sesuai dengan bidang kerja kita masing-masing. Syukuri nikmat tersebut, Allah tambah nikmatnya lewat kesyukuran kita, dan syukur itu akan kembali kepada diri kita. Kalau kita diberikan nikmat berupa kesehatan, syukuri nikmat tersebut dengan cara menjaganya, jamaah sekalian, dengan cara berolahraga, memakan makanan yang halal lagi baik, menjaga kondisi tubuh kita, jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Maka kalau kita jaga kesehatan kita sejak dini, maka di usia tua kita, kesehatan itulah yang akan menjaga diri kita. Tapi manakala kita lalai dengan kesehatan tersebut, kita melakukan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, baik itu narkoba, minum-minuman keras, ya, malas dan lain sebagainya, maka di waktu tertentu juga kita akan mendapatkan mudarat dari apa yang kita perbuat tersebut. Jagalah kesehatan kita.
Kemudian jamaah sekalian yang sama berbahagia, wa ala walidayya, Allah menggandeng kesyukuran kepadanya dan juga berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Sebagaimana pula disebutkan dalam Al-Quran di surah Luqman, anishkurli wali walidayk, bersyukurlah kepadaku kata Allah dan juga kepada kedua orang ibu bapakmu. Kenapa kita diingatkan jamaah sekalian? Untuk bagaimana berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Karena rupanya keberhasilan yang kita dapatkan hari ini, kesuksesan yang kita peroleh hari ini, pangkat, kedudukan, jabatan, harta benda, kemandirian, mampu untuk kita berkeluarga, punya istri, punya anak, dan punya yang kita harapkan selama ini, sukses yang kita peroleh, rupanya semuanya itu kita dapatkan, itu juga berkat topangan daripada kedua orang tua kita. Maka jangan lupakan orang tua kita, sesukses apapun kita. Jangan lupakan kedua orang tua kita, karena mereka itulah yang memberikan andil yang sangat besar untuk kebesaran kita hari ini, untuk kesuksesan kita hari ini. Ingatlah ibu kita telah mengandung kita dalam keadaan susah payah, melahirkan kita dalam keadaan susah payah, mengandung kita sampai dengan menyusui kita selama 30 bulan lamanya. Demikian pula ayah kita, beliau pergi pagi pulang sore, peras keringat banting tulang. Untuk apa semuanya yang mereka usahakan itu, yang ayah kita usahakan tersebut? Di antara yang utamanya adalah untuk memenuhi sandang, pangan, papan, bahkan pendidikan kita. Disekolahkan kita jamaah sekalian dari TK, SD sampai dengan perguruan tinggi. Kemudian ayah juga memberikan kepada kita pakaian menutup aurat kita, ditambah lagi dengan memberikan makanan, minuman yang halal kepada kita, dan dicukupkan pula kita dengan papan, rumah, agar supaya kita bisa berlindung jamaah sekalian. Tidak ada satupun keinginan orang tua untuk dibalas jasai semuanya itu dengan memberikan kembali modal yang telah dia keluarkan. Tidak ada jamaah sekalian. Oleh karenanya ingatlah, di saat kita sudah sukses hari ini, sudah hebat hari ini, ada peluh daripada orang tua kita, ada perjuangan yang sangat kuat untuk menyebabkan kita sampai dengan titik kita sekarang ini. Maka jangan lupakan orang tua kita jamaah sekalian. Telepon dia, tanya tentang kabarnya. Kalau dia jauh di daerah sana, datangi jamaah sekalian. Kalau ada kesempatan liburan untuk datang berkunjung ke rumahnya, datang ke sana, tanya tentang kabarnya. Kalau perlu penuhi kebutuhannya sepanjang kita mampu untuk memenuhi semuanya itu. Suatu ketika Rasulullah mengatakan kepada para sahabat beliau, celakalah, celakalah, dan celakalah. Maka sahabat bertanya, siapa yang celaka ya Rasulullah? Orang yang celaka adalah seseorang yang masih menjumpai orang tuanya berusia lanjut, namun tidak menyebabkan orang tersebut masuk ke dalam surga. Dan ingat jamaah sekalian, sewaktu kita sudah dewasa macam begini, sudah sukses macam begini, pastilah kita punya anak jamaah sekalian, ada keturunan kita. Maka pada saat kita berkunjung ke rumah orang tua kita, dengan kasih sayangnya kita kepada orang tua kita, anak-anak kita yang masih kecil melihat semuanya itu sebagai contoh-contoh terbaik. Bahkan terkadang kita menelpon beliau dan kita minta untuk bicara juga dengan cucunya, maka anak kita melihat itu jamaah sekalian, itu adalah merupakan pelajaran terbaik untuk mereka. Sehingga pada saat kita sudah tua renta dan tidak lagi mampu untuk berbuat apa-apa pada saat itu, karena mungkin kita sudah sakit dan lain sebagainya, anak kita yang masih kecil tadi ini, mereka tumbuh besar, dewasa, maka dia melihat orang tuanya seperti ini, maka anak-anak kita ini pula lah yang akan memperlakukan kita dengan sebaik-baiknya sebagaimana kita memperlakukan orang tua kita sewaktu anak itu masih kecil, jamaah sekalian yang sama berbahagia.
Makanya salah satu di antara kiat dan cara agar supaya anak kita berbakti kepada kedua orang tuanya, agar supaya kita senantiasa didoakan oleh anak-anak kita, anak-anak kita berbuat dengan perbuatan yang sebaik-baiknya. Salah satu kiat dan caranya adalah marilah kita berbuat baik juga kepada kedua orang tua kita. Jamaah sekalian, walaupun kita hari ini sudah menjadi orang tua, justru itulah alasan kita semakin berbuat baik kepada kedua orang tua kita untuk menjadi contoh teladan yang baik bagi anak-anak kita. Allah senantiasa menggandeng kesyukuran kepadanya dan juga berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, doa ini berlanjut, wa an a'mala sholihan tardohu, dan agar supaya aku senantiasa melakukan amalan-amalan kebaikan yang diridhoi. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, tahukah kita semakin bertambah umur kita, pertanda bahwasanya semakin dekat kita dengan yang namanya kematian. Bukan semakin bertambah umur kita sebenarnya, tetapi semakin pendek atau semakin dekat kita menuju kepada kematian. Dan rupanya kita sudah melihat jamaah sekalian, pada saat orang itu meninggal dunia, tidak ada dunia ikut serta dengannya, harta tidak ikut, keluarga tidak menemani. Yang ikut bersamanya hanyalah amal-amal saja, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berdoa kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk diberikan kekuatan agar supaya kita senantiasa mengisi umur waktu kita dengan ibadah dan amalan-amalan kebaikan. Semakin bertambah usia kita, semakin bertambah pula semangat kita ibadah kepadanya, semangat kita untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Sebab di saat ajal menjemput kita, hanya inilah yang bermanfaat. Rasulullah bersabda, yatba'ul mayyit salasa, jika manusia itu meninggal dunia, maka yang akan mengantarkannya ke kubur ada 3. 2 yang kembali, 1 saja yang tinggal dengannya. Yang menemaninya adalah keluarganya, hartanya dan amal-amalnya. 2 yang kembali, keluarga dan harta, sementara yang tinggal hanyalah amal-amal kita saja. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta bendamu dan anak-anakmu memalingkan kamu dari mengingat Allah, karena barang siapa yang melakukan demikian maka akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Jamaah sekalian, di ayat yang lain Allah berfirman, alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir, bermegah-megah telah melalaikan kalian hingga kalian masuk ke liang kubur. Jangan sampai kita termasuk golongan orang yang menyesal. Jamaah sekalian, Allah memanjangkan umur kita sampai dengan usia kita sekarang ini untuk kita diberikan peluang jamaah sekalian mengisi waktu kita dengan ibadah dan amalan-amalan terbaik. Bukan justru semakin banyak maksiat kepada Allah, bukan justru semakin banyak melakukan dosa dan kesalahan. Semakin tua semakin menjadi, semakin tua semakin banyak maksiat yang dikerjakan. Wa na'udzubillahi min zalik. Kembalilah ke jalan Allah untuk senantiasa bertekad mengakhiri kehidupan kita jamaah sekalian dengan amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, wa aslih li fi zurriyati, berikanlah kebaikan kepadaku dan alirkan pula kebaikan itu kepada anak cucuku. Ini peringatan jamaah sekalian yang sangat berharga untuk kita orang tua yang sudah punya anak. Didik anak kita dengan baik, bina anak kita dengan baik, tuntunlah dia dengan baik jamaah sekalian, karena ini adalah merupakan kewajiban kita. Ya ayyuhalladzina amanu
Ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Dengan cara bagaimana? Adibuhum wa yu'allimuhum. Ajarkan dia menyangkut tentang adab dan akhlak, dan demikian pula ajarkan dia menyangkut tentang ilmu, terutama ilmu tentang agama. Jamaah sekalian, ajarkan dia baca Al-Quran, ajarkan dia sholat. Kalau kita tidak mampu karena kita sibuk, maka hantarkan dia ke masjid. Alhamdulillah, begitu banyak masjid buka untuk TK, TPA. Diajarkan anak-anak kita baca Quran, sholat, dan lain sebagainya. Demikian pula jamaah sekalian, diajarkan mungkin agama juga di sekolahnya, walaupun cuma 2 jam dalam sepekan. Ada katanya tambahan 1 jam lagi, 3 jam dalam sepekan. Walaupun pelajaran agama di kampus-kampus umum kita yang 8 semester cuma 1 semester belajar agama, itu pun 1 semester cuma 2 SKS, 16 kali pertemuan. Tidak mengapa jamaah sekalian, mungkin sedikit, mungkin minimalis, tapi dapat untuk kita syukuri jamaah sekalian. Kenapa? Karena sedikit apapun pelajaran agama yang kita dapatkan, yang kita peroleh atau diperoleh oleh anak-anak kita, apalagi kalau banyak, maka semuanya itu bermanfaat jamaah sekalian sampai kita meninggal dunia. Tidak satupun pelajaran agama yang diajarkan guru-guru kita kecuali semuanya bermanfaat untuk kita, semuanya kita pakai. Tidak ada tidak jamaah sekalian. Ingat-ingatlah, waktu kita masih kecil diajarkan Quran, abata, diajarkan kita huruf-huruf hijaiyah. Terpakai tidak sampai hari ini? Terpakai dengan kita lancar membaca Al-Quran. Diajarkan kita tentang solat, sebelum solat ambil air wudhu. Terpakai tidak sampai hari ini? Terpakai jamaah sekalian. Diajarkan kita tentang solat, bagaimana tata cara takbir, ruku, sujud, iktidal, duduk di antara 2 sujud dan seterusnya. Terpakai sampai hari ini. Diajarkan kita tentang tata cara makan, minum, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, jangan berdiri nak. Terpakai sampai hari ini. Bandingkan dengan ilmu umum yang kita pelajari dari TK, SD sampai perguruan tinggi. Betapa banyak ilmu-ilmu yang kita pelajari, tidak semuanya terpakai dalam kehidupan kita kecuali yang menjadi profesi kita. Tidakkah kita ingat jamaah sekalian, pernah kita belajar tentang hukum Archimedes? Terpakai tidak hari ini? Diajarkan kita tentang teorema Pitagoras, diajarkan kita tentang trigonometri, sin, cos, tangan. Terpakai tidak sampai hari ini? Berapa banyak yang tidak terpakai jamaah sekalian? Bandingkan dengan ilmu agama yang diajarkan oleh guru-guru kita, semuanya terpakai sampai hari ini. Maka inilah kewajiban kita sebagai orang tua, tuntun anak-anak kita agar supaya dia selamat dari azab api neraka. Dan hebatnya, sewaktu kita masih hidup, masih bisa sholat dapat pahala, masih bisa mengaji dapat pahala. Tapi kalau kita sudah berkalang dengan tanah meninggal dunia, tak satupun amal ibadah yang mampu untuk kita tunaikan, karena kita sudah meninggal dunia. Tapi tidak usah khawatir, karena ada amal yang kita titip di dunia sebelum kita meninggal dunia, yang akan mengalirkan terus pahala kepada kita walaupun kita sudah tiada. Siapa itu? Salah satunya adalah anak-anak kita, anak-anak yang soleh dan solehah yang kita tinggalkan jamaah sekalian. Kalau anak itu sholat dapat pahala, orang tuanya juga dapat pahala. Kalau anak ini puasa dapat pahala, orang tuanya juga dapat pahala. Bahkan bukan hanya itu saja, wa aslih li fi zurriyati, ya Allah berikanlah kebaikan kepadaku dan alirkan pula kebaikan itu kepada anak cucuku. Setelah anak kita ini tumbuh besar, dewasa, menikah, dan punya lagi anak, cucu kita, dididik lagi dengan baik oleh anak kita untuk menjadi anak yang soleh dan solehah dengan akhlak dan agama yang baik. Cucu kita taat ibadah kepada Allah dapat pahala, kembali kepada orang tuanya, kembali kepada kakek dan neneknya jamaah sekalian, pahala tersebut. Cucu kita lagi setelah besar, dewasa, menikah, punya lagi anak, cicit kita diajar lagi dengan cucu kita dengan sebaik-baiknya. Cicit kita ini rajin lagi taat ibadah kepada Allah, kembali kepada orang tuanya, kembali kepada kakeknya, kembali kepada kakeknya kakek jamaah sekalian. Demikianlah seterusnya. Cicit kita besar, dewasa, menikah, punya lagi anak,
kita tidak punya lagi bahasa, apalagi dibawanya cicit jamaah sekalian. Tidak usah kita tahu, tapi dia taat ibadah kepada Allah, kembali pahalanya juga kepada kita. Jadi boleh jadi kita sudah berkalang tanah jamaah sekalian, ratusan tahun, ribuan tahun, tapi pahala kita akan terus mengalir disebabkan karena keturunan kita melanjutkan kebaikan-kebaikan yang kita ajarkan kepada mereka. Maka manfaatkan dengan baik jamaah sekalian peluang yang sangat berharga yang Allah berikan kepada kita. Didik generasi kita, didik anak-anak kita dengan pendidikan yang terbaik, sebab mereka inilah yang akan melanjutkan keturunan kita, plus akan melanjutkan pula pahala untuk kedua orang tuanya. Demikianlah seterusnya. Inni tubtu ilaika. Dan jangan lupa, di setiap bertambahnya usia kita, jangan lupa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pastilah banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan, kekhilafan yang kita kerjakan. Kullu bani Adam khatta'un. Setiap manusia itu tempatnya kesalahan. Wa khairu khatta'ina at-tawabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segerakan diri kita kepada ampunan Allah. Segerakan diri kita untuk bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dengan tobat itulah salah satu cara dan kiat untuk dihapuskannya segala dosa dan kesalahan kita. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bercepat-cepatlah kalian, bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang hanya dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kalaulah ini yang kita lakukan, senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sembari kita berbakti kepada kedua orang tua kita, seraya kita menambah dengan mengisi waktu kita dengan amalan-amalan kebaikan ibadah kepada Allah, dan juga kita tuntun anak-anak kita, generasi kita menjadi generasi terbaik. Ditambah lagi dengan kita banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya di ambang kematian kita, di ujung daripada kehidupan kita, kita pun meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri atau dalam keadaan Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah sekalian yang mulia, di khutbah yang kedua ini kami mengajak kepada diri pribadi kami dan juga kepada jamaah sekalian, marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan tentunya senantiasa melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin zaikatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tiap-tiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian, dan semua amal itu akan disempurnakan balasannya nanti di hari kiamat kelak. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, itulah golongan orang yang beruntung. Sungguh kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iktanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wasikataka qabla saqamik, wa ginaka qabla faqrik, wa faragaka qabla syaglik, wa hayataka qabla mautik.
Manfaatkanlah yang 5 sebelum datang yang 5. Masa mudamu sebelum datang waktu tuamu. Sehatmu sebelum datang sakitmu. Kayamu sebelum datang miskinmu. Waktu luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan hidupmu sebelum datang kematianmu. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan iman dan takwa dalam diri kita sampai dengan nantinya kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah untuk keselamatan kita dan keselamatan kaum muslimin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya kadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ijtiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana ghfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al qulubana ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qimis shalah.